Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Bisa kita lihat di sini bahwa jejak elektabilitas Caimin itu sebagai ketua umum PKB yang akhirnya dipilih menjadi cawapres Anies Baswedan. Sespesial apa sih elektabilitasnya sehingga kemudian dipilih untuk menjadi pendamping Anies Baswedan kawan-kawan. Nah kemudian ada juga nih respon hasil polling online itu Sekwil PKB Aceh sebut Anies Caimin bukan sekedar politisi, tetapi ada hal yang spesial dalam pasangan ini. Nah apa-apa saja itu ini yang bakalan kita uraikan, ini yang bakalan kita sedikit demi sedikit membukanya kawan-kawan. Dan ini yang paling utama karena ada restu Kiai Hos itu NU di balik pencalonan Anies Caimin kawan-kawan. Ini yang kita harus buka sedikit demi sedikit dan coba kita telusuri lebih jauh lagi kawan-kawan. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan akhirnya menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yakni Pak Muhaimin Iskandar itu sebagai bakal calon wakil presiden pada pemilu 2024 kawan-kawan. Ya, Pak Anies dan Caimin demikian sapaan akrab Muhaimin kawan-kawan resmi mendeklarasikan diri pada sebagai bakal calon capres-cawapres pada Sabtu 2 September kemarin kawan-kawan. Duet Anies Muhaimin ini mengejutkan panggung politik lantaran keduanya sebelumnya berada di poros politik yang berbeda. Pak Anies dijagokan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang didukung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS itu. Sementara PKB di bawah pimpinan Muhaimin sejak lama berkoalisi dengan Gerindra kawan-kawan dalam koalisi KKIR yang hari ini telah berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju kawan-kawan. Nah, sosok Muhaimin sebelumnya tak pernah disebut dalam bursa cawapres Anies itu. Namanya berulang kali masuk radar cawapres Prabowo Subianto. Namun ya mungkin pengaruh lama sekali digantung. Kalau istilah anak mudanya ya lama sekali berada di zona friendzone itu, di friendzone itu zona pertemanan. Saya pikir mungkin hal ini yang membuat PKB ataupun Caimin jenuh sehingga kemudian mereka memilih untuk berlabuh ke koalisinya Anies Baswedan kawan-kawan. Nah sebelumnya sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang justru digadang-gadang menjadi pendamping Anies Baswedan. Oleh karenanya Demokrat memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan lantaran Anies menunjuk Muhaimin sebagai bakal calon RI 2 kawan-kawan. Ya, kini jadi bakal cawapres Anies. Seberapa besarkah elektabilitasnya Muhaimin Iskandar? Coba kita lihat. Kenapa tiba-tiba Pak Muhaimin ini dipilih untuk menjadi cawapresnya Pak Anies? Elektabilitasnya memang besar atau seperti apa kawan-kawan? Direktur Nusakom Pratama Institute, yakni Pak Ari Junaidi, menduga penunjukan Muhaimin sebagai pendamping Pak Anies tak lepas dari besarnya suara PKB. Menurut survei terbaru Litbang Kompas itu PKB mengantongi elektabilitas 7,6% kawan-kawan. Angka tersebut menempatkan PKB di urutan ketiga partai dengan elektabilitas terbesar setelah PDIP dan Gerindra kawan-kawan, melampaui Partai Demokrat dan Golkar kawan-kawan. Nah selain itu, pemilih PKB mayoritas datang dari kalangan Nahdliyin, yakni kalangan NU yang tersebar di Jawa Timur kawan-kawan, wilayah yang belum dikuasai oleh Anies Baswedan. Menurut Ari, dengan menggandeng Muhaimin, Anies berharap mampu menambal suaranya yang lemah di wilayah tersebut. Yaitu, katanya, saya menganggap langkah Nasdem menggait Caimin sebagai pendamping Anies tidak terlepas dari potensi suara tapal kuda di Jawa Timur dan basis-basis PKB dimanapun yang berada kawan-kawan. Seperti itu kalimatnya Pak Ari kawan-kawan. Nah selain itu, Pak Ari menilai Partai Nasdem memanfaatkan situasi politik terkini di mana Pak Muhaimin dan PKB merasa terancam karena Partai Golkar dan PAN itu sekarang bergabung dalam koalisi KKIR. Bahkan tidak tanggung-tanggung, mereka juga
yang kemudian merubah koalisi kebangkitan Indonesia Raya menjadi koalisi Indonesia Maju. Inilah yang kemudian mungkin PKB pikir, waduh ini kita terancam ini. Maka dari itu PKB langsung mengambil langkah secepatnya. Nah, respon hasil polling online, Sekwil PKB Aceh sebut Anies Caimin bukan sekedar politisi. Dalam polling online yang dilaksanakan akun X, sebelumnya bernama Twitter, musisi legendaris Indonesia yakni Iwan Fals kawan-kawan. Kan Iwan Fals juga ini ya rutin juga itu buat survei-survei di Twitter itu. Ya, pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar meraih dukungan mutlak di pengguna media sosial X kawan-kawan. Iwan Fals yang memiliki hampir 2 juta lebih pengikut di X dalam pollingnya menyertai 4 nama bakal calon presiden untuk dipilih oleh netizen. Keempatnya yaitu pasangan Anies Caimin, Ganjar, Prabowo, dan AHY. Nah, hasil polling menempatkan Anies Caimin meraih 64% dukungan netizen. Sementara Ganjar meraih 17%, Prabowo 13%, dan AHY yang hanya mendapatkan 6% ini. Nah, polling ini diikuti 16.000 peserta kawan-kawan. Menanggapi hasil polling tersebut, Sekretaris DPW PKB Aceh, Pak Munawar MSI, mengatakan dirinya menyambut baik dan gembira atas respon publik kepada pasangan Anies Caimin atau singkatan AMIN yang baru dideklarasikan beberapa waktu lalu. Pak Munawar menilai hasil survei itu menunjukkan bahwa pasangan yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS ini diterima dengan baik oleh publik Indonesia itu. Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tambah Pak Munawar merupakan 2 pemimpin muda yang syarat pengalaman dan dekat dengan umat itu. Jadi selanjutnya Pak Munawar juga tenaga ahli DPR RI ini mengajak masyarakat Aceh untuk bersatu memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Kawan-kawan, Pak Munawar juga mengingatkan agar masyarakat Aceh tetap mempererat tali persaudaraan jelang tahun politik itu. Kemudian selanjutnya, ternyata ada restu Kiai Hos NU di balik pencalonan Anies Caimin. Ya kawan-kawan, diketahui Kiai Toifor merupakan putra dari Kiai Haji R. Mawardi. Pada wawancara dalam satu tayangan YouTube, Muhaimin atau yang akrab disapa Caimin menjelaskan dirinya dipanggil oleh Kiai Toifor saat berhaji kemarin. Beliau tiba-tiba bilang, "Pak Muhaimin, saya sudah istikharah, jodohmu adalah Anies." Itu. Nah, diakui oleh Caimin kala itu dirinya hanya menganggap hal tersebut sebagai masukan saja. Jadi sebelumnya Caimin juga mengatakan dirinya pernah dipanggil Kiai Haji Khalil As'ad dari Situbondo, Jawa Timur pada tahun 2021. Kiai Khalil merupakan putra dari pendiri NU yakni Kiai As'ad Samsul Arifin. Itu. Muhaimin, kamu harus berpasangan dengan Anies Baswedan, kata Caimin, kalimat yang dikutip dari Kiai Khalil yang merupakan putra dari pendiri NU kawan-kawan. Itu. Dia menuturkan para kiai memberikan saran ini sesuai dengan keyakinan langit dan mereka yang mereka miliki itu. Karena itu Caimin berusaha mencocokkannya dengan keyakinan bumi kawan-kawan. Jadi ini menariknya karena kita lihat respon publik dari segi elektabilitas, publik juga menginginkan adanya pasangan Anies Pak Muhaimin melaju, melenggang, dan mampu memenangkan Pilpres 2024. Terlebih lagi, pasangan ini telah mendapatkan restu dari beberapa kiai-kiai yang memang telah melihat takdir mereka bahwa mereka akan berpasangan di Pilpres 2024 nanti. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini? Mampukah Pak Anies dan Caimin melenggang memenangkan Pilpres 2024 ataukah seperti apa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.